Apabila dia ragu-ragu, jangan-jangan gurunya tidak mendengar ucapan salamnya, fala yazidu fil isti'dzani fawqa 3 marrat, maka boleh dia mengulangi ucapan salamnya, tetapi sampai berapa kali? 3 kali. Jangan dia lebihkan daripada itu. Au 3 taraqatin bil bab, atau dia ketuk pintu gurunya itu sebanyak 3 kali. Awil halqah, atau dia menggunakan halqah. Saya tidak tahu ya, kalau di zaman dulu itu di pintu itu ditempelkan semacam gelang besi, semacam gelang bentuknya besi, digunakan untuk ngetuk pintu ya. Jadi intinya kalau dia minta izin dan dia ragu gurunya itu mendengar permintaan izinnya, ucapan salamnya, maka boleh dia ulangi ucapan salamnya, tapi dia usahakan jangan lebih sampai 3 kali. Nah, ketika dia sudah berada di hadapan gurunya, maka perlu diperhatikan, kata beliau di sini, wa yanbaghi an yadkhula 'ala syaikhi kamilal hay'ah mutatahhiral badani wath thiyab. Dia berusaha ketika dia mendatangi gurunya itu dalam keadaan yang sempurna, badannya bersih, pakaiannya bersih ya. Dan ini diamalkan oleh para salaf dahulu, sampai dikatakan oleh Al-Imam Abdul Malik bin Abdul Hamid Al-Maimuni rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma a'lamu anni ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seseorang, anzafa badanan, yang lebih bersih badannya, wala ashadda ta'ahudan li nafsihi fi syaribihi, bahkan dia juga memperhatikan kumisnya ya, dia tidak biarkan kumisnya panjang. Wa sya'ri ra'sihi, begitu pula rambutnya dia perhatikan. Wa sya'ri badanihi, bulu yang tumbuh di tubuhnya. Wala anqa thawban bi syiddati bayadin, dan tidak pernah saya melihat orang yang paling bersih pakaiannya min Ahmad bin Hanbal, daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dia betul-betul perhatikan dirinya ya. Apalagi kalau seandainya seseorang ingin mendatangi gurunya dan dia ingin belajar ilmu kepada gurunya tersebut, maka hendaklah dia datang dalam keadaan terbaik. Dan ini telah dicontohkan oleh makhluk yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu malaikat Jibril. Antum semua sering mendengar hadis bagaimana malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar ibn al-Khattab yang meriwayatkan hadis itu? Kami tiba-tiba didatangi oleh seorang laki-laki, syadidu bayadish athiyab syadidu sawadish sya'ar, yang pakaiannya sangat putih dan rambutnya sangat hitam, menunjukkan, kata para ulama, pakaiannya itu dia perhatikan kebersihannya dan badannya juga dia perhatikan kebersihannya ya. Ini penting para jemaah sekalian ya. Kadang sebagian ikhwan kita atas nama zuhud ya, atas nama zuhud sebenarnya bukan zuhud, yang putih sudah berubah jadi coklat kadang ya, dan ini bukan zuhud ya. Kecuali kalau seandainya dia tidak punya pakaian lain kecuali itu, tapi saya yakin antum semua orang-orang yang berada insyaallah ya, maka ditampakkan. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah itu senang, Allah itu senang, Allah itu suka apabila memberikan nikmat kepada hambanya, an yathara atharaha, Allah senang melihat bekas nikmat itu tampak. Bekas nikmat itu tampak, Allah senang ya. Jangan yang ditampakkan itu hanya kesedihan, yang ditampakkan itu hanyalah musibah, yang ditampakkan itu hanyalah cobaan. Ini ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita. Rata-rata kita itu kalau kita punya masalah curhat sana sini, tapi ketika dapat nikmat sepi, gak ada yang tahu. Dan ini kurang bagus. Makanya ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah fasabrun jamil, ucapan Nabi Yakub yang mengatakan fasabrun jamil, maka aku akan bersabar dengan sabar yang indah. Kata para ulama, sabar yang indah itu adalah ketika seseorang mendapatkan cobaan, tidak ada orang yang tahu dia dapat cobaan. Kenapa dia tidak ceritakan sana sini, dia tidak terlalu menampakkannya ya. Jadi ini perlu diperhatikan para jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat.
Kemudian saya singkat saja, di antara adab ya kepada guru, terutama ketika berada di hadapan guru, an yajlisa baina yaday syekh jalsatal adab. Dia duduk di hadapan gurunya dengan penuh adab. Di antara adab ketika duduk di hadapan guru, mutarabbi'an bitawadhu. Ya, dia duduk bersila dengan penuh ketawaduan. Wa khudu' wa sukun wa khusyu', dengan penuh ketenangan, dengan penuh kekhusyuan. Ya, kalau bisa seperti itu. Ya. Jangan seseorang dia duduknya ya mohon maaf kadang berselonjoran atau duduk yang tidak sesuai dengan adab seorang penuntut ilmu. Bukan berarti haram, tetapi kita sedang berbicara tentang adab, dan para ulama mengatakan bil adabi yufhamul ilmu. Dengan adab seseorang akan bisa memahami ilmu dengan sempurna. Semakin kita beradab, maka semakin mudah ilmu ini kita pahami dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan wa yusgi ila syekhi nadhiran ilaih. Dia dengarkan ucapan gurunya sambil melihat gurunya. Ya. Al-Imam Zaid bin Wahab rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala Abdullah, berkata Abdullah bin Mas'ud, hadithil qawma ma ramaquka bi absarihim. Sampaikanlah hadis atau ilmu kepada manusia ma ramaquka bi absarihim, selama mereka memandangmu, selama mereka melihatmu. Ya, selama mereka melihatmu dengan pandangan mata mereka, maka terus sampaikan ilmu. Fa idza ra'aita minhum fatratan fanzi'. Tetapi kalau engkau sudah melihat mereka melihat ke sana kemari, sudah hentikan. Ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ya. Karena ini bagian dari bentuk menghormati ilmu. Dikatakan juga oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, haqqul faidati alla tusaqa illa ila mubtaghiha. Hak suatu ilmu adalah jangan sampaikan ilmu itu kecuali kepada orang yang menginginkannya, orang yang menghormatinya. Wala tu'rada illa 'ala ar-ragib fiha. Jangan diberikan kecuali kepada orang yang terlihat antusias, terlihat semangat untuk mendapatkannya. Fa idza ra'a al-muhadditsu ba'd al-futur min al-mustami' falyaskut. Apabila seorang guru dia melihat muridnya itu sepertinya sudah terlihat bosan, maka dia hendaklah diam. Jadi di antara adab kepada guru kita adalah kita berusaha mendengar apa yang dia sampaikan sambil kita melihat. Dan sudah sering antum dengarkan ya, disebutkan oleh banyak para ulama, di antara sunnah yang mahjurah di zaman ini, terutama di hari Jumat, adalah melihat khatib ketika dia menyampaikan khutbahnya. Melihat khatib ketika dia menyampaikan khutbahnya. Kita berusaha ya, pandangan mata kita tertuju kepada sang khatib. Tapi kalau kita lihat ya di lapangan, rata-rata orang mengheningkan cipta. Subhanallah, saya tidak tahu karena khusyuk atau karena apa ya. Tapi itu menyelisih sunnah ya. Para ulama, Syekh Muqbil, beliau punya satu kitab tentang hukum-hukum Jumat, beliau sebutkan tentang itu. Begitu pula Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, beliau menyebutkan di antara sunnah adalah ketika khatib menyampaikan khutbahnya, dan itu ilmu, adalah para jamaah itu melihat sang khatib ya, melihat sang khatib. Baik. Beliau mengatakan wala yattarib li dajjatin yasma'uha. Ini berat ya. Dia tidak terganggu kalau seandainya ada sesuatu yang bising yang dia dengar. Ya. Kita ini, saya tidak tahu apakah orang Indonesia saja. Kita ini penasarannya luar biasa. Ya, misalkan sedang pengajian, tiba-tiba ada HP yang bunyi, semua mata tertuju ke sana. Ya, semua mata tertuju ke sana. Jadi kalau bisa, kata beliau, dia tidak yattarib, dia tidak terpengaruh li dhajjatin yasma'uha. Pernah ketika kita berada di dalam kelas, tiba-tiba di luar kelas itu terdengar ledakan. Ya, sedang di kampus terdengar ledakan. Kebetulan yang mengajar pada saat itu
salah seorang muridnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu Syekh Dr. Abdullah Al-Habr hafizahullah taala. Beliau mengajarkan hadis kepada kita. Tiba-tiba terdengar ledakan di luar, ya, yaitu pusat listrik yang ada di kampus itu meledak. Ya, semua kita ngelihat ke sana, tapi Syekh terus menyampaikan. Kemudian ada sebagian teman itu angkat tangan, "Syekh, ada sesuatu yang bahaya di luar itu." Kata beliau, "Kita lanjutkan saja," kata beliau. Ya, itu ada yang mengurusnya, ada yang menanganinya, subhanallah. Kemudian beliau bercerita, "Seperti ini kami dahulu dididik oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Seperti ini dahulu kami dididik oleh Syekh Ibnu Utsaimin," kata beliau. Jadi subhanallah, ini mungkin berat kalau bagi kita ya, tapi mereka orang-orang yang sudah terdidik luar biasa. Baik. Begitu pula wala ya'bath biyadaihi aw rijlaihi. Ketika berada di dalam majelis ilmu di hadapan gurunya, jangan dia main-main dengan tangannya, jangan main-main dengan kakinya. Wala yadha' yadahu ala lihyatihi aw famih. Jangan dia pegang-pegang jenggotnya gini-gini terus ya di hadapan gurunya. Aw ya'bath biha fi anfihi. Jangan dia mainkan hidungnya. Aw yastakhrij biha minhu syai'an. Dan jangan dia mengeluarkan sesuatu dari hidungnya, yang kita sebut dengan apa? Ngupil. Syekh Ali ketika menjelaskan ini di catatan kakinya, apa kata Syekh Ali? Wa huwa manzarun qabihun mutakarrirun. Ini adalah salah satu pemandangan yang sangat buruk, tapi sayangnya sering berulang-ulang, kata beliau. Ngupil ini di majelis ta'lim, ya. Manzarun qabih, pemandangan yang sangat buruk, mutakarrir, tetapi berulang-ulang. Walil asafis syadid, sangat disayangkan, kata Syekh Ali. Bal naral ba'da ka'annahu yata'ahadu dzalika ta'ahudan. Bahkan saya melihat, kata beliau, sebagian orang menjadikan itu sebagai rutinitasnya. Ya, seolah-olah nggak afdol di majelis taklim nggak ini. Dulu kami pernah punya seorang syekh, ya, ngajar kita fikih dulu, Dr. Mujahid hafizahullah taala. Beliau itu kalau melihat ada mahasiswa itu mainkan hidungnya, atau ada pulpen yang itu itu, maka beliau marah sekali. Ya. Beliau langsung tegur, beliau mengatakan, "Antal ladzi tal'ab bi anfik." Engkau yang sedang memainkan hidungmu, hentikan. Ya. "Wa antal ladzi tal'ab bi qalamik." Engkau yang sedang memainkan pulpenmu, hentikan. Jadi beliau betul-betul menjalankan apa yang disebutkan di sini. Ya, subhanallah. Ya. Ini kita sama-sama belajar ya. Saya juga sedang belajar sama antum tentang adab. Ini kita sama-sama belajar. Kemudian beliau mengatakan, wala yaftah fahu. Jangan dia buka mulutnya, terutama ketika tatha'ub, yaitu menguap. Kenapa ikhwah? Disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah, semangat murid itu mempengaruhi semangat guru. Ya. Dan ini kita rasakan, antum yang jadi guru, antum yang punya pengalaman mengajar, pasti antum merasakan itu. Ketika antum melihat murid antum sedang ngantuk dan seterusnya, ya, maka itu akan mempengaruhi semangat antum. Saya ingat sekali dulu rahimahullahu taala, ustadz kita Tuan Guru Haji Mahsun Belencong. Antum kenal beliau? Ustadz Mahsun Belencong? Ya. Beliau pernah menyampaikan, ya, banyak teman-teman yang tidur pada saat itu. Beliau terus menyampaikan. Tiba-tiba beliau menghentikan pelajaran sambil mengatakan, "Anak-anakku," kata beliau, "saya tahu saya ini sudah tua. Saya ini tidak seperti ustadz-ustadz muda yang bahasanya bagus, yang ininya bagus. Saya tahu, tapi hormatilah saya," kata beliau. Jadi itu mempengaruhi. Itu mempengaruhi. Ya. Jadi kita berusaha untuk beradab di hadapan guru kita. Selanjutnya beliau mengatakan, ini saya singkat saja, wala yukthirit at-tanahnuh min ghairi hajah. Jangan juga dia sering berdehem di majelis taklim di hadapan gurunya. Kalau bahasa tiang, krem. Apa bahasa Anda? Krem. Ya. Jadi ini gurunya seolah-olah dikasih sinyal. Ya, bisa jadi gurunya berprasangka seperti itu. Baik.
Jangan dia sering-sering berdehem di hadapan gurunya. Kemudian juga wa idza atasa khafadha sautahu jahdah. Kalau dia bersin, dia berusaha untuk mengecilkan suara bersinnya. Kadang sebagian orang ketika bersin itu satu majelis kaget. Ya, satu majelis kaget. Meskipun itu ya tidak sesuai dengan adab, tetapi kadang ada sisi baiknya kadang. Itu membuat bangun yang tidur kadang. Sisi baiknya, tetapi tetap itu tidak sesuai dengan adab ya. Tidak sesuai dengan adab. Apabila dia bersin, maka dia tundukkan atau dia kecilkan suara bersinnya, wasatara wajhahu bimindilin aw nahwihi, lalu dia tutup wajahnya dengan menggunakan tisu atau yang semisalnya. Ini bukan hanya adab ketika di hadapan guru, tetapi ini adab secara umum berkaitan dengan masalah bersin. Ya, adab bersin itu adalah tidak mengeraskan suara bersinnya dan dia tutup wajahnya dengan menggunakan tangannya, tisu atau yang semisalnya. Ini dia adab yang kedua, yaitu duduk di hadapan guru itu dengan penuh adab. Ya, ini perlu kita perhatikan. Selanjutnya para jamaah sekalian, di sini saya ingin menyampaikan dari kitab yang lain karena tidak disebutkan oleh Syekh di sini atau Al-Imam Ibnu Jamaah, tapi ini sangat penting sekali berkaitan dengan adab kita kepada guru, yaitu tentang husnus su'al. Di antara adab kepada guru adalah bagus ketika bertanya kepada guru. Ya, bagus cara bertanya kepada guru. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan ilmu itu memiliki 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama kata beliau adalah husnus su'al, bagus ketika bertanya. Dan seseorang tidak akan bagus ketika bertanya kecuali dia memperhatikan adab-adab bertanya. Dan ini penting. Sering sekali terjadi kekacauan gara-gara pertanyaan yang salah. Bagus dalam bertanya itu dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah seseorang dia bertanya untuk mendapatkan faidah, baik faidah untuk dirinya ataupun faidah untuk orang lain. Ya, berusaha untuk bertanya itu untuk mencari faidah, baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Adapun untuk diri kita, misalkan kita menanyakan tentang sebuah kebaikan untuk kita amalkan nantinya, atau kita menanyakan tentang keburukan untuk kita tinggalkan atau hindarkan. Ini faidah untuk diri kita. Adapun faidah untuk orang lain, para ulama mengatakan boleh antum menanyakan tentang sesuatu yang sudah antum tahu, antum sudah tahu jawabannya. Boleh antum tanyakan kalau antum melihat atau merasa bahwa banyak dari jamaah yang belum tahu tentang masalah ini. Akhirnya sengaja antum tanyakan supaya nanti ustadz memberikan jawaban, akhirnya jamaah rata-rata tahu. Kalau antum melakukan perbuatan seperti ini, maka insya Allah antum yang bertanya mendapatkan insya Allah pahala yang sama dengan ustadz yang menjawab. Makanya ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan hari kiamat, apa tanda-tanda kiamat. Setelah itu malaikat Jibril pergi. Malaikat Jibril datang untuk apa? Bertanya. Tapi lihat akhir hadis, Nabi SAW mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang itu Jibril, dia datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Dia datang mengajarkan kepada kalian. Padahal Jibril datang apa? Bertanya. Tetapi Nabi mengatakan dia datang mengajarkan kalian. Kenapa? Karena gara-gara pertanyaan malaikat Jibril, akhirnya sahabat tahu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian kapan terjadi hari kiamat, apa tanda-tanda kiamat, mereka tahu jawabannya. Maka seolah-olah antum ikut serta bersama ustadz itu untuk mengajarkan ilmu itu kepada jamaah yang ini. Ya, ini dia pertanyaan yang bagus ayoul ikhwah. Kita bertanya untuk mendapatkan faidah untuk diri kita, atau bertanya untuk
mendapatkan faidah bagi orang lain atau menyebarkan faidah bagi orang lain. Yang tidak boleh adalah antum menanyakan sesuatu yang sudah antum tahu tujuannya untuk mengetes guru. Ini yang tidak boleh. Ini adab yang paling buruk yang seperti ini. La tu'man akibatuhu, kata para ulama. Akibat buruknya itu tidak aman bagi orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Ada satu riwayat disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Jadi antum usahakan ya, jangan pernah bertanya kepada guru dengan tujuan untuk ngetes guru, jangan. Disebutkan pernah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau keluar bersama Imam Yahya bin Ma'in, kemudian yang ketiga Ahmad bin Mansur. Ini 3 orang, Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Mansur, dan Yahya bin Ma'in. Mereka keluar menemui Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani, menemui Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Taib. Al-Imam Abdul Razzaq ulama hadis yang terkemuka. Maka Yahya bin Ma'in dia mengatakan kepada temannya, berkata kepada Imam Ahmad dan Ahmad bin Mansur. Imam Yahya bin Ma'in mengatakan, saya akan mengetes guru yang akan kita datangi ini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, la uhillu laka dzalik. Menurut saya itu tidak benar itu. Ya, jangan. Kata dia, tetap saya akan tes. Engkau setuju ataupun tidak, saya akan tes. Ya. Kebetulan yang didatangi ini ulama hadis. Maka Yahya bin Ma'in ini dia sudah menyiapkan 30 hadis. 30 hadis. Setiap 10 hadis ada satu hadis yang tidak cocok sanad dan matannya. Paham antum ini? Hadis pertama sampai hadis yang ke-10 pasti ada salah satunya itu tidak cocok sanad dan matannya. Tapi 9-nya betul. Hadis 11 sampai hadis 20 ada satu hadis yang tidak cocok sanad dan matannya. Hadis 21 sampai 30 ada satu hadis yang tidak cocok sanad dan matannya. Ya, sengaja dia memang sudah persiapkan untuk mengetes Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Apakah beliau ini betul-betul hafalan hadisnya kuat atau tidak? Penguasaan beliau terhadap sanad dan matan hadis bagus atau tidak? Sudah diingatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, jangan. Taib. Setelah sampai di rumahnya Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani, maka Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani itu di depan rumahnya itu ada semacam apa namanya? Kalau bahasa tiang, baton. Apa? Semacam lanjak. Apa? Mala. Tempat-tempat duduk, ya, tempat-tempat duduk. Ya, tempat-tempat duduk. Bukan ranjang untuk tidur, bukan. Ya. Di depan halaman di depan rumah beliau. Baik. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal duduk di samping kanannya Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani, Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Ahmad bin Mansur, ya, Ahmad bin Mansur itu dia duduk di bawah dia. Dia duduk di bawah. Mungkin tempat duduknya itu kecil. Sedangkan Yahya bin Ma'in itu duduk di hadapan dia. Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Maka mulailah Yahya bin Ma'in menyampaikan hadis. Wahai Imam, saya ingin menanyakan beberapa hadis. Lalu dia bacakan hadis yang pertama, kata Abdul Razzaq As-San'ani, betul hadisnya. Hadis yang kedua, betul. Hadis yang ke-10, ini enggak betul ini. Ya. Sanad hadis ini tidak untuk matan hadis ini. Diperbaiki oleh Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Setelah itu dia tanyakan lagi hadis ke-11 sampai hadis 20. Betul. Oh, yang satu ini keliru. Kemudian dia tanyakan lagi hadis 21 sampai 30. Ada lagi satu hadis yang keliru. Maka Imam Abdul Razzaq As-San'ani langsung paham bahwasanya Yahya bin Ma'in ini ngetes dia. Dia langsung paham. Maka dia katakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, adapun orang ini, Ahmad bin Hanbal,
dia terlalu bertakwa untuk melakukan perbuatan seperti ini. Maksudnya tidak mungkin dia yang berbuat seperti ini. Tidak mungkin dia yang punya ide seperti ini. Adapun yang duduk di bawah itu, dia terlalu bodoh untuk punya ide seperti ini. Maka tidak lain yang punya ide ini kecuali engkau. Kemudian Imam Abdul Razak As-San'ani menendang dia sampai dia jatuh dari atas itu. Ya, sampai dia jatuh dari atas dipan itu. Tapi subhanallah, Yahya bin Ma'in ketika diingatkan oleh Imam Ahmad, sudah saya katakan jangan engkau macam-macam seperti itu. Kata Yahya bin Ma'in, demi Allah, kata dia, saya senang ditendang. Kenapa? Karena saya tahu ternyata beliau itu luar biasa ilmunya. Ya. Tetapi tetap tidak boleh perbuatan seperti ini. Ya. Baik. Kemudian juga di antara adab dalam bertanya, ayol ikhwah, hindari pertanyaan untuk memancing fitnah. Hindari pertanyaan untuk memancing fitnah. Ya. Entah fitnah itu untuk membongkar aib sang guru atau yang semisalnya. Ini hindari. Dan itu pernah terjadi di zamannya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Hadiyus Sari. Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau datang ke kota Naisabur, kotanya Imam Muslim, Al-Imam Muslim rahimahullah. Di kota Naisabur itu sudah banyak ulama di sana, di kota Naisabur, ulama hadis. Tetapi ada satu ulama hadis yang sangat terkenal, namanya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Di kota Naisabur, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli sangat terkenal orangnya. Tapi ketika Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ini mendapatkan kabar Imam Bukhari akan datang ke kota Naisabur, maka dia berkata kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, besok pengajian kita liburkan. Pengajian rutin kita liburkan. Kenapa? Saya ingin menyambut datangnya Al-Imam Al-Bukhari. Saya dapat kabar beliau mau datang ke kota kita. Siapa di antara kalian yang ingin ikut bersama saya untuk menyambut beliau? Ayo, kita sambut. Dan betul jamaah sekalian, ya, ratusan orang ikut bersama Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli menyambut Al-Imam Al-Bukhari, imam besar, Amirul Mukminin fil hadis. Ya. Setelah Al-Imam Al-Bukhari datang ke kota Naisabur, kemudian mulai membuat pengajian hadis, maka satu demi satu muridnya Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ini pindah ke majelis ta'lim Imam Bukhari. Sebelum Imam Bukhari datang, majelis ta'limnya Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ini penuh. Majelis ta'lim beliau itu penuh. Ya. Bahkan lebih banyak daripada kita di zaman ini. Imam Ahmad saja setiap kali beliau mengadakan majelis ta'lim, maka yang hadir itu 5.000 orang. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala. Padahal saat itu belum ada apa? Mik. Tapi semangat mereka 5.000 orang. Ya, pernah kita tanyakan kepada para asatidzah, bagaimana caranya yang 5.000 orang itu? Maka yang di depan ini menyampaikan ke yang belakang menyampaikan ke belakang, dan seterusnya sampai selesai 5.000 orang. Nah, majelis ta'limnya Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli mulai satu demi satu orang hilang dari majelis ta'lim beliau. Pindah ke siapa? Imam Bukhari. Dan ini juga adab muridnya yang kurang bagus. Para ulama mengatakan, kalau antum sudah punya seorang guru yang rutin antum hadiri pengajiannya, kalau antum ingin pindah, maka minta izin. Jangan tiba-tiba ngilang. Datangnya tidak dijemput, pulangnya gak dihantar juga. Tiba-tiba ngilang. Gak ada cerita sama sekali, gak ada kabar sama sekali. Tiba-tiba ngilang. Itu bisa jadi fitnah. Iya. Jadi sampai dikatakan majelis taklimnya Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli itu sepi, pindah ke Imam Bukhari. Maka muncullah hasad. Ya, karena hasad ini menyerang banyak manusia, bahkan semua orang kecuali para nabi dan para rasul. Ada beberapa orang yang masih hadir di majelis taklim Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, mendengarkan Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli mengatakan, jangan kalian bertanya kepada Al-Bukhari tentang status lafaz orang yang membaca Al-Quran.
Orang yang membaca Al-Quran otomatis mengeluarkan apa? Suara. Apa status suara yang dikeluarkan oleh orang itu? Makhluk ataukah bagaimana? Jangan kalian tanyakan ini. Itu kata beliau kepada murid, tinggal beberapa biji murid yang tersisa. Ternyata murid ini mereka besoknya pergi ke majelis taklim Imam Bukhari untuk menanyakan itu. Padahal sudah diingatkan oleh gurunya, jangan. Tapi mereka pergi sengaja untuk menanyakan itu. Mereka mengatakan, wahai Al-Imam Al-Bukhari, apa hukum lafaz seseorang mengatakan lafzi bil Quran? Apa hukumnya? Lafaz suara saya ketika mengucapkan Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu apa itu? Imam Bukhari mengatakan lafzi bil Quran makhluk, ya. Lafaz atau suara saya ketika membaca Al-Quran itu makhluk, tetapi yang saya suarakan itu kalamullah. Jelas tidak? Suara saya itu makhluk, kata beliau, karena itu suara saya, tetapi yang saya suarakan kalamullah. Maka rame-rame orang mengatakan, oh betul, Bukhari ini dia punya pemahaman yang menyimpang, ya. Jadi ini dia bentuk pertanyaan yang berbahaya yang seperti ini, sengaja menanyakan untuk menimbulkan fitnah. Ini waspada jemaah sekalian. Kadang kita ini usil, kadang sebagian mohon maaf ya, kita sudah tahu ini sebaiknya jangan ditanyakan, tapi malah itu yang kita tanyakan. Senang bikin rame. Kemudian berikutnya di antara pertanyaan fitnah juga adalah pertanyaan untuk mengadu domba ustadz. Pertanyaan untuk mengadu domba ustadz. Dan dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ini dia namimah yang paling berbahaya. Namimah mengadu domba antara ustadz melalui pertanyaan. Misalkan, ustadz, menurut antum apa hukumnya perbuatan seperti ini? Oh, perbuatan seperti ini tidak benar. Ya, lalu antum katakan, tapi saya dengar Ustadz Fulan mengatakan ini boleh yang seperti ini. Akhirnya Ustadz yang ditanya itu membantah. Oh, itu nggak benar begini. Setelah itu dia pindah ke Ustadz yang dibantah. Ustadz, kata Ustadz Fulan perbuatan seperti ini nggak boleh. Akhirnya saling bantah. Ya. Ini berbahaya yang seperti ini ayo ikhwah, dan ini diingatkan oleh para ulama kita. Mengadu domba antara ustadz. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin beliau tidak mau menjawab pertanyaan yang disebutkan nama orang di sana. Ya. Kemarin saya juga melihat majelis fatwanya Syekh Shalih Fauzan. Beliau ditanya, "Syekh, bagaimana menurut antum tentang fulan?" Kata beliau, "Tolong hindarkan penyebutan nama di hadapan saya," kata beliau. "Hindarkan penyebutan nama. Bebaskan kita dari nama manusia," kata beliau. Jadi kalau ingin bertanya, tanyakan saja tentang perbuatan atau tentang ini, jangan bawa-bawa nama, karena itu bisa menimbulkan fitnah yang seperti itu. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin tidak mau. Dan itu diceritakan oleh menantu beliau sekaligus murid beliau, Syekh Dr. Khalid Al-Muslih. Ketika Syekh Dr. Khalid Al-Muslih, beliau ditanya tentang fulan, bagaimana dia wahai Syekh? Maka Syekh Dr. Khalid Al-Muslih beliau mengatakan, dahulu guru kami Syekh Ibnu Utsaimin tidak mau menjawab pertanyaan yang menyebutkan nama secara terang-terangan. Ya. Berbeda kalau antum mengatakan, Ustadz, saya pernah mendengar ada begini, insya Allah tidak jadi masalah. Tetapi jangan bawa-bawa nama ketika menanyakan sesuatu kepada seorang guru, karena itu dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Taib. Kemudian juga di antara adab di dalam bertanya ayol ikhwah, kata para ulama adalah kita bertanya tentang sesuatu yang jelas-jelas terjadi, atau kalaupun dia belum terjadi tetapi kemungkinan terjadinya itu besar. Maka itu yang kita tanyakan. Sesuatu yang jelas-jelas terjadi, atau sesuatu kalaupun dia belum terjadi tetapi kemungkinan terjadinya besar. Ya. Dahulu para salaf mereka membenci pertanyaan iftiradi, pertanyaan seandainya yang kemungkinan terjadinya itu sangat kecil. Kemungkinan terjadinya sangat kecil. Mereka mengatakan, da'na an hadza hatta yaqa.
tolong hindarkan pertanyaan seperti ini sampai dia terjadi. Wasal amma waqa, silahkan tanyakan apa yang sudah terjadi. Ini di antara adab kita ketika bertanya kepada guru kita. Pernah dulu ada salah seorang teman bertanya kepada Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Mu'ti Ali hafizahullah ta'ala, ya, mengatakan, Ustadz, bagaimana kalau seandainya di bulan Ramadan saya terbang ke bulan, katanya, ya, saya terbang ke bulan, kemudian dari bulan misalkan saya tidak melihat matahari, bagaimana cara saya berbuka puasa, ya, bagaimana cara saya berbuka puasa dan mulai berpuasa. Sedangkan kita tahu waktu berbuka puasa itu kalau bulat matahari itu sudah tenggelam. Nah ini bagaimana kalau saya terbang ke bulan, tiba-tiba dari bulan itu tidak melihat itu. Ya. Kata Ustadz kita, nanti kalau engkau sudah sampai di sana telepon saya, kata. Baru tanyakan ini, telepon saya. Ini subhanallah iftiradi. Bahkan orang Amerika yang mengatakan sudah pergi ke bulan masih jadi perbincangan. Anda yang nggak punya modal tiba-tiba memikirkan yang seperti itu. Ini iftiradinya, andainya itu terlalu tinggi. Makanya beliau mengatakan, nanti kalau engkau sudah sampai di sana telepon saya. Baru tanyakan yang seperti ini. Ya. Baik. Ini di antara adab jamaah sekalian. Kemudian berikutnya di antara adab juga, kata sebagian ulama kita adalah wa idza sakata syaikhu 'anil jawab lam yulahhan. Kalau seandainya kita bertanya kepada guru kemudian sang guru itu tidak mau menjawab, diam, ya mungkin karena satu dan lain hal, maka jangan terus dipaksa untuk menjawab. Jangan dipaksa untuk menjawab. Ya, ini termasuk adab. Apalagi kalau memaksa menjawab itu, memaksa guru menjawab padahal guru sudah mengatakan saya tidak tahu. Ini pernah saya sampaikan kepada antum. Saya pernah ditanya pakai sebuah kertas. Ya alhamdulillah pakai kertas nanyanya. Mengatakan, Ustadz, saya mau bertanya tentang ini, tapi tolong jangan dijawab dengan wallahu a'lam. Ini kan repot yang seperti ini. Ya. Memaksa guru untuk menjawab yang bisa jadi guru tidak tahu jawabannya. Jangan jawab dengan jawaban wallahu a'lam. Lalu saya jawab pakai jawaban apa? Ya. Kalau memang guru tidak mau menjawab atau guru sudah mengatakan saya tidak tahu, ya sudah. Ya. Bisa antum tanyakan kepada ustadz yang lain. Yang terakhir jamaah sekalian, termasuk adab di dalam bertanya, wa in akhta'a fil jawab fala yuraddu alaihi fil hal. Kalau guru salah menjawab, maka jangan langsung dibantah saat itu di depan ini. Ya. Jangan langsung dibantah. Bisa jadi itu akan pertama merusak nama baik sang guru. Kemudian yang kedua, bisa jadi sang guru itu akhirnya tidak mau meralat jawabannya karena gengsi. Bagaimanapun seorang ustadz juga manusia. Berbeda kalau seandainya dia salah menjawab, kemudian nanti ketika berdua-dua antum mendatangi, Ustadz kayaknya tadi mohon maaf Ustadz, jawaban antum tadi itu kayaknya wallahu a'lam, saya pernah mendengar tentang masalah itu berbeda dengan jawaban yang antum sampaikan tadi Ustaz, dan dalilnya begini. Bisa jadi nanti dia akan mau meralat, sebagaimana kisah Imam Malik yang pernah kita sampaikan kemarin. Ya, Imam Malik yang ditanya tentang hukum menyela-nyela jari ketika berwudu, beliau mengatakan bukan sunnah, itu bukan sunnah kata beliau. Kata Imam Ibnu Wahab, saya biarkan Imam Malik menjawab seperti itu sampai majelis taklim selesai, kemudian semua jamaah pulang. Tidak ada yang tersisa di Masjid Nabawi kecuali beliau dan saya. Maka saya pun mendekati Imam Malik, lalu saya mengatakan, wahai Imam, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya menyela-nyela jari ketika berwudu itu sunnah. Imam Malik mengatakan, tolong bacakan hadisnya. Setelah dibacakan hadisnya, sanad dan matannya, Imam Malik mengatakan hadisnya ini bagus. Maka besoknya Imam Malik ditanya pertanyaan yang sama, maka beliau menjawab itu sunnah. Beliau meralatnya langsung. Ya. Jadi ini salah satu adab jemaah sekalian. Ya, terkadang kita atas nama ingin membela kebenaran, ya, akhirnya kita pun langsung menegur sang ustadz di hadapan orang banyak. Ya. Kalau menegur orang awam saja di hadapan orang banyak, itu merupakan celaan, apalagi seorang ustadz.
seorang ustadz, orang yang berilmu, yang dia punya wibawa, itu harus kita perhatikan. Ini dia para jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, bapak ibu yang tiang hormati, sebagian adab yang berkaitan dengan guru-guru kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'la wa alam. Saya kira saya cukupkan sampai di sini karena ini sudah masuk waktu Isya. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilakan selesai adzan kalau ada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Sini ada pertanyaan dari jamaah yang mengikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kita boleh berprasangka buruk? Ya. Hukum asalnya seseorang itu dia hindarkan prasangka buruk ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka-prasangka yang tidak memiliki landasan. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Tidak semuanya, sebagiannya. Tapi hukum asalnya dihindarkan prasangka buruk ini, kita lebih mengedepankan husnuzan, itu hukum asalnya. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau ada orang yang paling berhak untuk kita berprasangka buruk kepadanya, maka itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita ingin mencari orang untuk kita berprasangka buruk kepadanya, adalah diri kita sendiri. Itu hukum asalnya.
Tetapi telah datang ucapan dari sebagian salaf, di antaranya Imam Sa'id ibn al-Musayyib. Beliau mengatakan, jangan pernah berprasangka buruk kepada orang kecuali kalau seandainya ada landasan yang kuat, ada sebab yang kuat. Kalau memang ada sebab yang kuat membuat kita curiga kepada dia, maka boleh berprasangka buruk. Setelah kita mencari tahu tentang kebenaran apa yang terjadi pada orang tersebut, ya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Di sini ada pertanyaan. Tahun berapa malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan para sahabat mengenai perkara iman dan Islam, dan apakah pada saat itu para sahabat belum begitu paham tentang hal tersebut? Adapun tahunnya saya tidak tahu. Ya, tahun berapa itu saya tidak tahu. Yang jelas bukan 2024 ya. Saya tidak tahu tahun berapa. Baik. Apakah para sahabat tidak terlalu paham tentang itu? Para ulama mengatakan para sahabat itu kadang mereka punya pertanyaan, tetapi mereka itu saking wibawanya Nabi alaihissalam, kadang mereka itu segan untuk menanyakannya. Kadang mereka segan untuk menanyakan, bukan malu, tetapi karena wibawa Nabi alaihissalam. Ya. Dan bisa jadi disebutkan oleh para ulama, bisa jadi pertanyaan tentang Islam, tentang iman dan ihsan, tanda-tanda kiamat belum ada yang menanyakannya pada saat itu. Akhirnya malaikat Jibril pun turun, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Bolehkah kita tidak menjawab salam tamu ketika kita tidak mau diganggu pada saat itu? Ya dijawab. Ya. Antum jawab salamnya. Antum jawab salamnya. Cuman yang menjadi perbincangan di kalangan para ulama, apakah menjawab salam itu harus memperdengarkan orang yang salam itu atau tidak? Sebagian ulama mengatakan yang penting jawab meskipun dia tidak perdengarkan. Yang penting jawab meskipun dia tidak perdengarkan. Kalau antum mengambil pendapat ini aman, ya. Dia salam dari luar, assalamualaikum, antum jawab waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai oh kayaknya nggak ada orang, kata orang tersebut. Kalau antum mengambil pendapat ini, ya, kalau antum mengambil pendapat ini, tapi sebagian ulama mengatakan dia perdengarkan, Tapi wallahu taala a'la wa a'lam. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat bahwasanya dia boleh tidak memperdengarkan kecuali kalau ada maslahat. Ya. Dia boleh tidak memperdengarkan jawabannya kecuali kalau ada maslahat. Makanya para ulama kita mengatakan kalau ada yang ngirim kalau antum ngirim SMS sama orang, antum sudah tulis assalamualaikum, ya. Ternyata orang yang antum kirimi itu dia membalas tanpa balasan waalaikumsalam, maka husnuzan, bisa jadi dia sudah jawab salam antum pakai apa? Pakai ucapan. Tapi antum nggak dengar karena jauh. Nah, ya wallahu alam. Itu dia yang tiang pribadi lebih condong kepadanya. Boleh tidak diperdengarkan kecuali kalau ada maslahat yang harus maslahat yang antum ingin wujudkan dengan cara memperdengarkan, maka perdengarkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Dulu saat baru mengenal sunnah, saya hampir tidak pernah mendengar orang-orang yang ngaji sunnah membicarakan demokrasi. Sibuk mendukung, hampir tidak pernah. Ya. Mendukung salah satu calon, menjelekkan calon yang lain. Yang menjadi pertanyaan, apakah semua ini memiliki manfaat di akhirat kelak? Ya, justru itu maslahat yang dipandang yang lebih besar, ya. Makanya para asatidzah kita, mereka tidak terlalu berbicara tentang masalah itu karena mereka memandang maslahat diam dari permasalahan seperti itu lebih besar. Dan ini bukan hanya dulu sampai sekarang, ya. Bukan hanya dulu sampai sekarang. Insya Allah kebanyakan asatidzah kita mereka tetap konsisten dengan tidak terlalu masuk dalam perkara-perkara seperti itu. Karena ini perkara besar
Dan perkara besar yang boleh berbicara adalah orang-orang yang besar ya. Wallahu taala a'la wa alam. Ini dia apa yang bisa kita sampaikan. Yang mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.